Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan ada update dari Bank BRI, sehingga perbedaan BRIMO dengan kartu ATM sekarang itu makin saling mengikat atau saling membutuhkan. Itulah mengapa Jalan SN akan bahas lagi perbedaannya dengan lengkap dan jelas, sehingga nantinya kita lebih tahu lagi seberapa butuhkah kita dengan kartu ATM dan BRIMO. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Let's go! Pertama, kita mulai dari kartu ATM. Jadi kartu ATM itu adalah kartu berbentuk fisik yang dikeluarkan oleh Bank BRI untuk memudahkan nasabahnya melakukan transaksi di mesin ATM dan edisi. Sedangkan BRIMO adalah sebuah aplikasi mobile banking yang dikeluarkan oleh Bank BRI untuk memungkinkan nasabahnya melakukan berbagai transaksi perbankan hanya menggunakan HP dan disupport oleh kuota internet. Nah, dari pengertian tadi, sudah terlihat bahwa BRIMO dengan kartu ATM fungsinya memang sama, yaitu sama-sama digunakan transaksi. Tapi, walaupun memiliki kesamaan, nyatanya BRIMO dengan kartu ATM memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, yang membuatnya berbeda dan saling menutupi satu sama lain. Kita mulai dari pengecekan, seperti cek saldo, cek nomor rekening, dan cek mutasi rekening atau transaksi yang ada di rekening. Menggunakan kartu ATM, untuk bisa cek saldo, kita harus mencari mesin ATM terlebih dahulu. Setelah itu, memasukkan kartu ATM, pilih bahasa yang diinginkan, masukkan PIN ATM. Lalu kita klik lagi menu lainnya, pilih informasi saldo, dan terakhir pilih jenis rekening. Barulah muncul saldonya. Sedangkan BRIMO, tanpa perlu keluar rumah panas-panasan atau hujan-hujanan, cukup ambil HP, siapkan kuota internet, bisa juga pakai WiFi. Kemudian login ke akun BRIMO-nya menggunakan username dan password, atau juga sidik jari. Setelah itu tinggal klik tanda mata, maka saldonya langsung bisa terlihat. Kemudian untuk mengecek nomor rekening menggunakan kartu ATM, kita harus melakukan transaksi store tunai atau melihatnya di buku tabungan, karena di kartu ATM-nya itu tidak ada tertulis nomor rekening, yang ada hanya nomor kartu ATM-nya saja. Sedangkan menggunakan BRIMO, kita cukup klik semua rekeningmu, maka nomor rekening kita langsung bisa kita lihat. Nah, kemudian untuk mengecek mutasi rekening atau transaksi yang ada pada rekening, menggunakan kartu ATM, kita hanya bisa mengeceknya 5 transaksi terakhir saja. Sedangkan BRIMO bisa mengecek mutasi rekening mulai dari per hari, per minggu, sampai dengan 1 tahun penuh. Bahkan bisa juga sampai cetak rekening koran mulai dari per bulan sampai dengan 1 tahun penuh. Lanjut ke perbedaan transaksinya, mulai dari transaksi tarik tunai, store tunai, transfer hingga pembayaran pembelian. Kita mulai dari transaksi tarik tunai. Menggunakan kartu ATM, selain bisa di mesin ATM BRI, bisa juga di mesin ATM bank lain. Jadi, setelah kita masukkan kartu ATM dan PIN ATM, kita sudah bisa memilih berapa uang yang ingin kita tarik. Sedangkan BRIMO, kita harus melakukan transaksi di mesin ATM Bank BRI, tidak bisa di mesin ATM bank lain. Dan juga kita melakukan transaksi sebanyak 2 kali. Transaksi tarik tunai di BRIMO terlebih dahulu sampai mendapatkan kode penarikannya atau kode akses, barulah lanjut ke mesin ATM untuk memasukkan kode penarikannya dan juga memasukkan nomor HP yang terdaftar BRIMO.
Nah, sedangkan untuk limit atau maksimal tarik tunai dalam sehari menggunakan Brimo dan kartu ATM sama, yaitu 10 juta dalam sehari. Lanjut ke transaksi store tunai, kurang lebih sama seperti yang tadi. Bedanya, menggunakan kartu ATM, kita hanya bisa melakukan store tunai di mesin store tunai BRI, tidak bisa di mesin store tunai bank lain. Dan untuk caranya juga, setelah masukkan kartu ATM dan PIN ATM, kita sudah bisa klik menu store tunai di sebelah kiri paling bawah. Sedangkan menggunakan Brimo juga sama, harus di mesin store tunai bank BRI, tidak bisa di mesin store tunai bank lain. Dan untuk caranya juga, kurang lebih sama seperti tarik tunai tanpa kartu tadi, yaitu melakukan transaksi store tunai terlebih dahulu di Brimo sampai mendapatkan kode penyetorannya. Barulah lanjut ke mesin ATM untuk memasukkan kode penyetoran dan nomor HP yang terdaftar Brimo. Nah, sedangkan untuk limit atau maksimal store tunai dalam sehari menggunakan kartu dan Brimo berbeda. Menggunakan Brimo 15 juta sampai dengan 50 juta. Menyesuaikan dengan jenis tabungan, sedangkan ATM 30 juta sampai dengan 100 juta, menyesuaikan juga dengan jenis kartu ATM. Lanjut ke transaksi transfer. Menggunakan kartu, kita harus memasukkan kode bank diikuti dengan nomor rekening tujuan, baik itu transfer ke sesama BRI ataupun ke bank lain, tetap memasukkan kode bank. Sedangkan menggunakan Brimo, jika transfer ke sesama BRI, langsung bisa memasukkan nomor rekening, tanpa perlu memasukkan kode bank. Sedangkan ke bank lain, tinggal pilih nama banknya, langsung bisa memasukkan nomor rekening tujuan, tanpa perlu memasukkan kode banknya. Nah, sedangkan untuk limit atau maksimal transfer menggunakan Brimo dan kartu ATM, berbeda. Menggunakan Brimo, transfer ke sesama BRI 100 juta sampai dengan 500 juta, menyesuaikan dengan jenis rekening. Dan ke bank lain, 150 juta sampai dengan 250 juta. Sedangkan transfer menggunakan kartu ATM ke sesama BRI 50 juta sampai dengan 100 juta. Dan ke bank lain 10 juta sampai dengan 25 juta. Oke, sedangkan untuk transaksi pembayaran dan pembelian menggunakan kartu ATM, kita harus mengelik beberapa menu terlebih dahulu, barulah sampai ke transaksi pembayaran ataupun pembelian yang kita inginkan. Sedangkan menggunakan Brimo, kita cukup ketikkan transaksi apa yang kita inginkan, akan langsung diarahkan atau langsung bisa memilih transaksi yang diinginkan. Oke, kita lanjut ke perbedaan yang terakhir, yaitu cara pembuatan, biaya sampai dengan keamanannya. Kita mulai dari cara pembuatannya. Brimo bisa kita buat secara online tanpa ke kantor BRI, asalkan data-data pada rekening kita itu belum ada yang dirubah, serta nomor HP yang terdaftar pada rekening kita itu masih dalam keadaan aktif. Sedangkan kartu ATM, kita harus mengunjungi kantor BRI penerbit rekening atau ke mesin cetak kartu ATM BRI, lebih tepatnya CS Digital BRI. Oke, kemudian untuk biaya pembuatannya, Brimo dan kartu ATM itu gratis. Sedangkan biaya bulanannya untuk kartu ATM menyesuaikan dengan jenis kartu yang kita buat, mulai dari Rp1.000 sampai dengan Rp8.500. Nanti teman-teman bisa melihatnya di mutasi rekening pada Brimo dengan keterangan Monty P ATM. Oke, sedangkan untuk biaya bulanan Brimo menyesuaikan juga dengan jenis rekening, mulai dari Rp5.500 sampai dengan Rp12.000. Nanti teman-teman juga bisa melihatnya di Brimo dengan keterangan Admin P. Oke, kemudian untuk biaya transaksi menggunakan Brimo ataupun kartu ATM gratis.
Lanjut ke sistem keamanannya. Kartu ATM hanya memiliki satu keamanan, yaitu PIN ATM berupa 6 digit angka. Sedangkan Brimo memiliki 4 sistem keamanan, mulai dari password, PIN sidik jari atau fingerprint, sampai dengan face recognition atau pengenalan wajah. Nah, satu lagi yang tak kalah penting, yaitu masalah tertelan. Kartu ATM bisa tertelan apabila terjadi masalah dengan mesin ATM. Sedangkan Brimo, apapun masalah di mesin ATM, tidak bisa tertelan. Oke, masih di sistem keamanan, tapi lebih ke cara memperbaiki jika terjadi masalah seperti terblokir. Nah, baru-baru ini, jika kartu ATM kita terblokir, kita bisa langsung membuka blokirannya lewat mesin ATM, asalkan nomor HP yang terdaftar pada rekening kita masih aktif. Brimo, jika dia terblokir, kita juga bisa memperbaikinya sendiri tanpa perlu ke kantor BRI, asalkan nomor HP dan email yang terdaftar pada rekening masih aktif. Selain itu, kita juga bisa membuka blokiran kartu ATM kita lewat aplikasi Brimo. Karena jika kartu terblokir, akun Brimo kita tidak ikut terblokir. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Jika Brimo terblokir, kartu ATM tidak ikut terblokir. Sehingga kita tetap bisa melanjutkan transaksi apabila salah satunya bermasalah. Jadi itulah tadi perbedaan antara Brimo dengan kartu ATM yang bisa Jalan SN bagikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Jangan lupa like jika suka video ini, subscribe serta share video ini ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman kita yang lain juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih.